Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Baik, coba perhatikan sekelilingnya. Apakah ada sampah di sekitar kalian? Bersih, Bu. Oke, luar biasa 12,6. Kemudian perhatikan mejanya, luruskan mejanya, perhatikan kanan dan kirinya. Sudah? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ketua kelas, siapkan. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hormat. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu 12 MIPA 6, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan lakukan absensi dulu ya, Nak. Adelia Ananda, Aldi Manalu, Amanda Asri, sakit. Ada suratnya ya. Andreas, Anggi Atika, Anggi Syahputra, Ajra Belinda, Cynthia Andayani, Jun Mutia, Delviana Purba, Gina Tiara, Ferdi, Gita, Kansa, ya, Lutfi, Hadir, Bu. ya, Mahatma Arif, ya, Marcel, Muhammad Sofi, Hadir, Bu. ya, Michael, ya, Muhammad Raihan, Naila, sakit, Naila Ayu Gista, ya, Nia Ramadhani Batubara, Nurul Lija, Putri Amelia, Putri Natama, Rifki Dava, Samuel Sianturi, Sadam, iya, Siti Aisyah, iya, Venesia, Veronica, Yasifa, Yoanda, Jahara, Natasha. Izin ya. Baik, terima kasih. Apa kabar hari ini, Nak? Ya, 12 IPA 6. Ibu berharap hari ini semua punya emoticon yang begini. Emoticon apa ya? Gembira. Ibu berharap kalian semua berada pada emoticon ini. Kira-kira siapa yang berada di emoticon ini boleh angkat tangan? Yang hari ini sedang gembira gitu ya. Mungkin karena jajannya nambah atau karena lihat Bu Ririn hari ini. Oke, terima kasih. Tapi Ibu sangat tidak berharap ada kalian yang sedang dalam emoticon ini. Ada nggak ya? Ada. Emoticon apa ini, Nak? Sedih. Ada yang sedang dalam emoticon ini? Mengatakan ya. Bu Ririn menerima curhat. Baik, apalagi jika ada yang berada di emoticon ini? Emoticon apa ini? Siapa yang hari ini sedang pusing? Atau hari ini sedang putus cinta? Ada? Ada kan? Boleh angkat tangannya? Bu Ririn mau tahu banget? Atau Ibu paling tidak suka jika ada yang punya emoticon ini? Ada yang sedang marah? Gak ada? Gak ada ya? Ibu berharap tidak ada yang punya emoticon ini. Tapi apapun itu permasalahannya, ya, apapun itu permasalahannya, hidup ini sederhana, jadilah hidup ini jadi bahagia. Ya, sebelum Ibu ke situ, ya, oke. Silakan saksikan tayangan ini. Sebelum saksikan tayangan ini, Ibu kasih tugas sama Dava, si pemberi motivasi, pujangga Bu Ririn, nanti kasih komentar terkait video ini. Yuk, silakan disaksikan sama-sama.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือเพียงแค่ความรู้สึกเรียกความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่แน่นสื่อไม่ได้ในโลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดใช้ประจำชีวิตชีวิตของความดี Oke, udah. Silakan berdiri nak. Kira-kira apa pembelajaran yang bisa dipakai dari saya tadi nak? Jangan berdiri ini. Silakan nak. Dalam kehidupan itu tidak bisa membuat dunia tetap terus berbahagia. Kita tidak bisa menebak atau membuat kehidupan sesuai yang kita mau, karena kebahagiaan berasal dari diri kita sendiri, dan kebahagiaan tidak harus untuk menjadi orang kaya ataupun menjadi orang yang terkenal. Namun dengan melihat orang lain bahagia, itu juga sudah bisa membuat kita bahagia. Oke. Jadi dari pernyataan dapat intinya bahagia itu sederhana nak. Makanya ini sangat berharap kamu semua berada di emoticon ini. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu lahir dari diri kita. Bahagia bukan berasal dari kemewahan. Bahagia bukan berasal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Tapi pas yang dibilang dapat, bahagia itu ada dalam diri kita. Jadi Ibu berharap 12 MIPA 6 selalulah bahagia apapun kondisimu, karena awal dari sebuah bahagia adalah awal dari sebuah semangat dan motivasi. Oke ya? Konsentrasi? Yes, siap. Konsentrasi. Oke, terima kasih 12 MIPA 6. Tadi sudah agak sedikit ada yang tipenya mudah tersentuh, udah mulai ya. Ada yang biasa aja, tapi sebelum itu oke, boleh tarik nafasnya, tenangkan dirinya kembali, stabilkan dirinya kembali, ya. Saya 1, 2, 3, tarik nafas. Oke, konsentrasi. Yes, siap. Konsentrasi. Oke.
Baik nak, kita lanjutkan kembali. Terima kasih 12 mana. Baik, sesuai dengan materi yang sudah dikirim dari WA kemarin, di WA grup kita, Ibu sudah menampilkan materi kita gen, DNA, dan kromosom. Ya, Ibu berharap semua sudah baca PPT Ibu. Sudahkah? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah lihat video di grup? Sudah. Terkait materi ini? 12 IPA 6 luar biasa. Kasih close untuk kalian semua. Nah, sekarang Ibu cerita tentang materi kita hari ini, gen, DNA, dan kromosom. Yang pertama, standar kompetensi apa yang akan kita lakukan pada proses pembelajaran ini? Menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom dalam penerapannya terkait prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi mengaitkan antara gen, DNA, dan kromosom. Itu dia standar kompetensi yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kali ini. Nah, yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada proses pembelajaran kali ini adalah pertama, mampu mendeskripsikan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Yang kedua, mampu mendeskripsikan struktur DNA. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan struktur RNA. Dan yang terakhir, kamu mampu membedakan apa itu DNA dan apa itu RNA. Saya? Oke. Konsentrasi? Yes, siap. Konsentrasi. Oke, terima kasih 12 IPA 6. Nah, baiklah, rangkaian kegiatan pada proses pembelajaran kali ini ada dua yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama, belajar mandiri sudah dilakukan di rumah. Ibu sudah kirim PPT, Ibu berharap kamu sudah membacanya, Ibu berharap kamu sudah menyaksikan videonya. Kemudian hari ini, Ibu akan melakukan dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas berpasangan. Jadi, kamu akan melakukan diskusi bersama teman sekelompok sebangku kamu, sebelah-sebelahan. Kemudian aktivitas yang kedua, nanti kalian akan melakukan diskusi bersama dengan kelompoknya. Sudah? Nah, itu dia. Kemudian selama kalian melakukan proses diskusi dan belajar, apakah belajar secara berpasangan maupun belajar secara kelompok, Ibu akan melakukan penilaian. Penilaian apa saja yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Jadi bersikaplah sebagai seorang siswa yang akan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan. Dari mana Ibu melakukan penilaian pengetahuan? Nanti Ibu lihat dari selama kamu melakukan presentasi dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir, Ibu akan melihat penilaian keterampilan. Dari mana? Ini dari hasil produk yang nanti akan kamu hasilkan di akhir pembelajaran. Nah, inilah rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Oke, nah sekarang untuk mengidentifikasi apakah benar ya? Tadi katanya apa? Sudah baca PPT-nya? Sudah. Sudah lihat videonya? Sudah. Maka di tahap ini Ibu akan melakukan identifikasi pengetahuan awal. Apakah kamu benar nih udah baca? Bukan karena Ibu nggak percaya ya. Oke. Nah, oke. Ibu akan buat ada 18 kartu soal. Sudah ada 18 kartu soal, tapi itu nanti di depan, di belakang. Sebelum di 18 kartu soal, oke, siapkan sticky note. Seperti biasa, tulis nama di bawah. Biasa ya. Oke, siapkan sticky note-nya. Oke, seperti biasa.
Salah satu aja ya. Satu orang siswa hanya boleh menjawab satu soal. Oke. Oke. Ada berapa kemungkinan kamu jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah? Oke. Untuk mengetahui kemampuan amal kamu, sudah ada dalam PPT, sudah ada dalam video. Yang pertama, ini gambar apa? Ini bagian apa? Ini apa? Apa ya? Timin selalu berpasangan dengan apa? Adenin selalu berpasangan dengan apa? Ini struktur apa? Struktur apa ya? Struktur apa ya? Guanin berpasangan dengan apa? Sitosin berpasangan dengan apa? Yuk, siapa duluan? 1, 2, 3, 4, yuk! Ya, boleh, Kipa. Boleh, Kipa. Ayo, yang belum, ibu hitung, yang belum. Dah? Oke. Ini ada siapa lagi, Pi? Oke. Mantap. Next. Ternyata Rehan udah tamu. Oke. Nah, baik ya. Udah itu. Gak boleh tahu, ada yang tahu. Sudah? Oke. Dari dan yang konsep terakhir. Go. 2 dan ada ke adol. Habis ya. Oke. Sip. Pas. Sadar. Dia jadi jalan aman dia. Romantik strip kromosom. Cerdas. Oke.
Sentromer. Sentromer. Ada yang tahu sebenarnya sentromer di mana? Di tengah. Di ujung. Di tengah. Sampai silakan. Ya. Ya? Oke. Oke. Ya, oke pas. T kawannya? Iya. Iya pas. Oke. Kenapa ada nyasar? Oke. Oke. Sip. Kasih blok sebelah. Oke, yuk sama-sama. Set profet. Lengan kromosom. Oke. Kromonema. Ujungnya ujungnya telomer, ujungnya telomer. Ya. Timin kawannya adenin. Adenin kawannya timin. Guanin kawannya sitosin atau C. C kawannya oke. Ini struktur bulat. Apa ini? Iya, betul. Ini struktur fosfat. Struktur apa? Iya, betul, struktur bulat. Iya, bahasa nitrogen. Oke, ya. Berarti pengetahuan awalnya ini dulu. Terima kasih. Jadi kalau ibu presentasikan sekitar ya 80% sudah membacanya. Ya, tapi yang paling ibu suka adalah semangatnya. Tadi rekan bu, boleh sambung. Padahal permintaan murid satu orang, bu boleh sambung. Mereka kan suka kan lari-lari depannya kan. Oke, terima kasih. Konsentrasi. Yes, siap. Konsentrasi. Oke, itulah tadi pengetahuan awal kamu terkait gen, DNA, dan kromosom. Jadi yang kita gambar struktur kromosom. Bu, gennya mana? Kromosom, dalam kromosom ada DNA, benar? DNA itulah yang menyusun struktur gen. Iya, jadi nggak usah lagi menuliskan lagi. Gennya di dalamnya lagi. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke kartu soal, ibu mau tunjukkan dulu. Jadi kalau dulu ibu belajar matematika, supaya ibu semangat belajar matematika, apalagi integral, ibu tanya sama gurunya, ibu apa saya belajar ini? Jadi saya semangat untuk mempelajarinya. Untuk sama saya belajar hiperbola dan titik sudut dan parabola. Jadi ada ibu-ibu waktu itu yang bilang, kamu belajar parabola dalam matematika, kamu bisa menentukan letak matahari walaupun kamu nggak pernah sampai ke matahari. Jadi sekarang ibu mau kasih tahu kamu kenapa kita harus belajar gen, DNA, dan kromosom. Apa sih sebenarnya aplikasinya dalam kehidupan kalian? Yuk. Oke. Kalau ada pertanyaan, bicara.
ada pria dan wanita berbeda ras menikah, maka anaknya pasti akan berbeda juga rasnya. Ada golongan darah juga akan diturunkan dari orang tua ke ada penyakit keturunan. Penyakit keturunan juga akan diwariskan dari orang tua secara genetik kepada ini salah satu kelainan genetik. Apa yang menyebabkan itu semua? Oke, sudah? Ibu mau satu orang dan tontonan saya tadi. Menurut kamu, kenapa kita perlu belajar DNA? Yuk, ayo. Dari tayangan tadi, kira-kira gen DNA itu apa sih pengaruhnya ke saya? Ternyata gen DNA itu mempengaruhi. Yuk, silakan. Yuk, rehat dulu. Hari ada apa? Ya, silakan rehat. Ini saya. Sebenarnya kita perlu banget nih tahu untuk mempelajari DNA. Yang pertama itu kita bisa tahu nih tentang keturunan yang tentunya akan mewarisi generasi penerus dari kita. Jadi penting banget buat aku ataupun teman juga untuk bisa mempelajari DNA. Oke, terima kasih Raihan. Yuk, Dap, Dap. Let's go. Ayo. Menurut saya Bu, kenapa kita harus mempelajari gen dan DNA ini untuk kita bisa memilih pasangan. Karena kita harus memilih pasangan yang tidak sama gennya agar tidak terjadi kelainan pada keturunan kita. Jadi kita harus paham tentang DNA. Gampang langsung cinta mau kawin. Oke, yuk tayangan kedua. Kita produser ya. Ini tes DNA. Pernah dengar ya? Tes DNA untuk sidik jari. Gitu dia. Kira-kira dari video tadi apa yang bisa diambil? Ya, siapa? Ya, silakan. Dari video tersebut kita mengetahui bahwa ternyata tes DNA itu sangat penting untuk kebutuhan seperti penyelidikan dan kepolisian. Jadi jika terjadi suatu tindak kriminal atau suatu pembunuhan, polisi itu menggunakan tes DNA ini untuk mengetahui identitas si pelakunya. Iya, benar sekali. Kenapa melalui tes DNA bisa menemukan siapa pelakunya dan tidak mungkin tertukar? Karena setiap orang punya susunan DNA yang berbeda-beda. Jadi ibu dengan anak ibu sendiri sudah berbeda susunan DNA-nya. Gitu ya. Jadi setiap orang punya DNA yang unik. Berarti bagaimanakah susunan DNA itu sendiri? Ini kita pelajari lebih lanjut.
Next, tadi fakta-fakta yang terjadi. Nah ini fakta kedepannya, apa yang terjadi dengan DNA? Jadi dengan DNA kedepannya, nah ini dia. Apa yang kita bisa lakukan dengan DNA kedepannya? Yang harus kalian tahu. Struktur DNA. Ini ingin melakukan instruksi yang memiliki karakteristik fisik, perilaku, dan sifat-sifat kita sebagai manusia. DNA juga digunakan sebagai alat identifikasi koneksi. Setiap individu memiliki DNA yang unik, kecuali untuk saudara kembar DNA. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi dan menggunakan individu analisis DNA. Salah satu kemajuan terbaru dalam penelitian DNA adalah teknologi spesialisasi. Teknologi ini memberikan ruang untuk mendidik DNA dengan presisi tinggi, membuka peluang besar untuk mengobati penyakit genetik dan melakukan perawatan genetik selektif. Melalui analisis DNA, para ilmuwan juga dapat melacak jejak sejarah manusia. Mereka dapat mempelajari migrasi manusia kuno, hubungan antar populasi dan satu dengan manusia lain. DNA manusia adalah bukti yang menunjukkan. Ini tidak hanya memberikan informasi tentang sifat-sifat kita, tetapi juga membuka jalan menuju pemahaman yang unik dalam mengenal sejarah dan masa depan manusia. Terima kasih telah menikmati fakta menarik. Oke, jadi dari fakta ini ada kalimat dengan teknologi terbaru ada kemungkinan kita akan mengedit DNA. Berarti kita bisa menciptakan makhluk hidup sesuai kemauan kita. Itu teknologi mendatang yang mungkin kalianlah yang berada di zaman itu. Jadi kalau kalian nggak punya pengetahuan dasar terkait itu, kita yang tergilas. Ya, oke. Nah, jadi itulah fakta-faktanya. Itu hal-hal yang mendasari kenapa kamu harus paham kromosom, DNA, dan gen itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan utama. Yuk, konsentrasi. Yes, siap, konsentrasi. Ya. Oke, silakan lihat lagi PPT-nya. Itu ada kartu soal. Setiap pasangan pilih kartu soalnya ke depan, ambil dan bawa ke bangku kamu. Nanti kamu akan jelaskan jawabannya. Iya. Nggak pasangan. Oh iya ya. Kalau saya nggak pasangan, sama Arif aja. Sama Arif. Ayo, siapa yang soal pertama boleh yuk. Soal pertama, soal tentang kedua ini, yuk langsung ambil. Yang mana maunya? Silakan boleh pilih-pilih. Boleh pilih-pilih. Yuk, ternyata belum ditempel lagi. Belum. Udah ada yang lebih tua dong. Siapa mau? Boleh.
Laris sekali. Oke, habis. Masih ada di depan. Rana langsung ngecok ya. Masih ada di depan. Siapa yang belum dapat? Habis? Habis sudah dapat semua? Angkat kartu soalnya. Dan semua dapat kartu soalnya? Oke, ada berarti ini yang nggak datang ya? Oke. Sip. Silakan diskusikan jawabannya dalam waktu 1 menit. 1 menit. Cuma kalimat redaksinya evaluasi pengembangan proses belajar dan Ya, maksudnya jelaskan di situ. Oke. Oke, yang sudah boleh angkat tangan. Ya, silakan. Ya, silakan. Berdua berdiri, kalian di situ aja, ada temannya. Ya, bawa kartu soalnya. Ya, ya. Silakan. Kami dapat kartu soal. Pertama, sentromer. Jadi sentromer adalah sebuah bagian pada rangkaian DNA yang bertanggung jawab atas pergerakan kromosom yang telah direplikasi. Umumnya setiap kromosom memiliki satu buah sentromer. Sentromer mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai tempat melekatnya kromotit saudara dan sebagai tempat melekatnya benang spindel pada strata nukleus sel. Oke, lagi yang pertama kan? Sentromer ini dibagi menjadi beberapa bagian. Itu menjadi 3 macam. Yang pertama, monosentis. Yang kedua, disentis, dan yang ketiga polisentis. Lalu apakah di hewan dan istilah itu terdapat sentromer? Jawabannya iya. Sentromer dapat pada hewan dan tumbuhan. Sentromer merupakan bagian kromosom yang menyelimuti dan tampak bergerak. Lalu apa dampaknya jika tidak ada sentromer? Nah, jika tidak ada sentromer, maka tidak akan terbentuk kromatis saudara karena yang menyambungkan kedua kromatit adalah sentromer. Terima kasih, luar biasa. Oke, ternyata penjelasannya panjang ya.
Ibu hanya mau 2 kalimat inti aja. 2 kalimat inti aja. Sudah? Siapa lagi? Inti-intinya aja. Yuk, cepat. Ya, silakan. Diri, ada temannya. Dipadatkan, sampai panjang ya. Yuk. Ada kawannya nak? Belakang? Iya. Apa judul kartu soalnya? Jadi kalau di sini pertanyaannya fungsi RNA dan pembentukan. Jadi fungsi RNA ialah yang ikut berperan dalam proses sintesis protein bersama dengan DNA, dan letaknya itu terletak pada nukleus, sitoplasma sel, dan ribosom. Oke, mantap. Yuk, siapa lagi? Silakan Samuel. Ada kawannya Samuel? Ada kawannya? Belakang di sini. Jadi kondisi kita Ya, jadi locus itu yang dapat diartikan sebagai tempat. Locus itu adalah tempat yang beradanya pengawasan sifat di dalam kromosom. Jadi locus itu terdapat di dalam kromosom dan di dalamnya ada gen. Iya. Jadi dalam kromosom ada locus, dalam locus ada gen. Oke, siap, terima kasih. Yuk. Ya, silakan ya Siva. Jadi pertanyaan yang kami dapatkan itu adalah berdasar nitrogen pada RNA. Sebelum itu kami juga akan masuk tahu komponen RNA itu ada fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu adalah molekul organik dengan atom nitrogen yang memiliki sifat kimiawi basa. Oke, jadi basa nitrogen ini cuma membentuk asam amino yang nantinya akan menjadi protein. Dan di dalam basa nitrogen ini memiliki bagian ada purin dan piridin. Nah, purin ini di dalamnya lagi ada bagian yang bernama adenin atau A dan guanin atau G. Dan di dalam piridin ini memiliki urasil atau U dan sitosin atau S atau C. Oke, terima kasih. Luar biasa. Yuk, siapa lagi? Silakan. Tunggu, itu ya saya. Nanti ada suara kami. Yuk, cepat. Yang belum segera, yuk. Jadi kami mendapatkan Ada kawannya saya, ada kawannya. beda dan DNA dan cangkai RNA. DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari 2 rangkaian saling berkirim, sedangkan RNA hanya terdiri atas 1 rangkai atau Terima kasih. Yuk, Anggi. Jadi yang dimaksudkan kromo tadi dia maksud dari kromosom, yaitu penebalan pada kromonema yang membedakan satu kromosom dan kromosom lainnya. Jadi bahasanya itu Yuk, silakan Axel. Dapat. Untuk kromosom ini ada banyak tuh. Beberapa di antaranya ada submetasentrik, ada metasentrik, telosentrik, dan akrosentrik. Yuk, silakan. Mereka dulu ya kita ya. Kami mendapatkan beberapa jenis pertanyaan tentang kromosom dan kemanapanya. Nah, jadi kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik oleh organisme. Nah, bentuk dari kromosom itu seperti benang yang membawa informasi herediter untuk segala hal mulai dari tinggi badan hingga mata. Nah, kromosom adalah salah satu komponen di bagian tubuh yang dapat menyerap warna ternyata. Dari mana sih letak dari kromosom itu sendiri? Kromosom terletak di sel atau biasa disebut dengan Nah, jadi kromosom terletak pada inti sel atau biasa kita sebut dengan nukleus. Oke, terima kasih rekan. Yuk, kita dulu ya. Yuk, kita. Ini kami dapat pertanyaan itu fungsi DNA dan letaknya DNA. Nah, fungsi DNA akan dijelaskan oleh teman suami saya. Nah, fungsi DNA itu berfungsi sebagai pembawa sifat hereditas atau keturunan yang menyusun gen. Kemudian juga mengandung. Oke, jadi letak DNA itu ada di inti sel, terus di dalam inti sel itu dia ada nukleus, terus ada kromosom. Jadi DNA itu terletak di dalam kromosom tersebut. Terus
kromosom 1 sampai 22 itu merupakan autosom atau kromosom pada di dalam tubuh. Dan kromosom 23 itu adalah gonosom atau kromosom yang ada di dalam kelamin. Nah, sekian. Oke, mantap ya. Belum, Sofi, siapa? Ladies first ya, Sofi ya. Oke, kami di sini mendapatkan peran kromosom pada manusia yang itu Di sini kromosom yang terdapat dalam tubuh manusia adalah molekul yang berbentuk benang panjang yang terdapat di dalam imun sel yang menjadi lokasi penyimpanan ciri genetik tertentu. Oke, terima kasih Sofia. Jadi kami dapat pertanyaan tentang pasangan basa pada RNA. Jadi pasangan basa pada RNA itu adalah sitosin, guanin, dan uracil adenin. Mantap. Ya, siapa lagi? Terakhir. Ya. Jadi di sini kan kita berikan pertanyaan pasangan basa pada DNA. Ada empat macam basa nitrogen yang ditemukan pada DNA, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Oke, terima kasih. Habis? Ayo, Ben. Sini kami mendapatkan pertanyaan tentang nukleotida RNA. Nah, di sini aku akan menjelaskan komponen dari nukleotida yang ada pada RNA. Nukleotida tersusun atas 3 komponen, yaitu gula pentosa. Gula pentosa pada DNA berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA berupa ribosa. Bubuk fosfat basa nitrogen terdiri atas golongan purin dan pirimidin. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Semua jawabannya oke, ya. Semua jawabannya oke, berarti semua sudah baca materinya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa salah satu yang ingat kromosom ternyata di manusia ada 40, ya, 46. 44-nya adalah kromosom yang membawa karakteristik sifat tubuh, hidung mancung ke dalam, mancung keluar, ya. Warna rambut, warna bola mata itu adalah kromosom nomor 1 sampai 22, dan kromosom nomor 23 adalah kromosom kromosom kelamin yang menentukan kamu pria atau laki-laki. Gitu ya. Oke, nah sekarang masuk kita ke tahapan kegiatan pembelajaran kita yang kedua. Setelah berpasangan, sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok sesuai dengan hasil angket minat yang sudah Ibu bagikan kalian. Semua udah isi ya? Dalam usul kemarin semua sudah isi ya? Oke. Dan hasilnya setelah Ibu ambil, hasilnya adalah Ibu bagi kalian dalam 4 kelompok. Dan sudah Ibu kirim juga kemarin siapa saja yang berada di kelompok-kelompoknya dan bahan yang harus dibawa. Untuk kelompok 1, silakan Lutfi mulai bergerak, Arif, Marcel, Sofi, Nurul, Samwanda, Jahara. Kelompok 2, Adel, Cut, Delvi, Dina, Gita, Raihan, Naila, Nia, Ramadhani. Kelompok 4, Adelia, Alwi. Oke, udah. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kenapa Ibu bagi kalian sesuai nama-nama ini? Ini adalah hasil kalian pada saat mengisi angket. Ini adalah hasil angket minat dan profil belajar siswa. Jadi Ibu bedakan berdasarkan hasilnya. Kenapa kalian berada di kelompok ini? Yang pertama kelompok 1. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 ini dari hasil angket ya. Kelompok ini suka yang menarik, yang bergerak, ya, kemudian berwarna-warni, ya kan? Ini tipe yang suka menulis, suka keindahan, punya karya seni. Benar ya? Nanti kita lihat hasilnya. Kelompok 3 mana? Iya. Kelompok 3 ini kreatif dan suka yang gak nyata. Mereka suka yang lebih jelas. Kalau suruh nulis jangan harap. Benar kan? Benar, Bu. Kelompok 4 mana? Ini tipe orang-orang yang sifatnya sederhana, tapi dikerjakan dan hasilnya luar biasa. Tapi sederhana aja tapi deh. Benar nggak? Iya. Kasih aplaus untuk kalian semua.
tugas sudah ibu bagi, alat bahan sudah ibu bagikan juga kemarin di dalam grup WA. Silakan kelompok 1, apa tugas kalian? Silakan ke apa tugasnya? Samuel, berdiri nak. Ada apa tugas kalian kemarin? Membuat Kami dari kelompok 1 membuat presentasi dalam bentuk PPT. PPT. Selain dalam bentuk PPT, ya Canva, orang IT nih. Pakai apa? Pakai Canva. Oke, nanti kita lihat hasilnya mereka pakai Canva. Ini orang-orang IT. Yuk, nomor 2, silakan Abu Raihan. Apa yang kalian buat sesuai dengan yang kemarin? Apa alat dan bahannya? Apa yang kalian buat rencananya? Ada kamera saya membuat struktur DNA dan RNA. Jadi di sini menggunakan karton lalu gambar sesuai dari struktur DNA-nya, lalu kita buat RNA juga. Nah, di sini kami dapat membuatnya seperti biasa, yaitu dengan menggunakan kertas. Lalu ada alat tambahan yaitu kertas, lalu ada alat tulis juga dan alat warna visual. Oke, terima kasih rekan kelompok 3. Kelompok 3 yuk, apa yang tugas kemarin yang sudah ibu sampaikan? Kelompok 3 akan membuat rekayasa DNA yang menggunakan bahan peraga, plastisin, dan stick. Juga ada peraganya menggunakan styrofoam. Oke, jadi kalian akan buat wujud nyata dari DNA. Yuk, kelompok 4 ya, silakan Ben. Kami akan menceritakan tentang DNA di double folio. Dalam bentuk narasi singkat. Oke, alat dan bahan sudah ready? Oke, alat dan bahan sudah ready. Tengok, silakan itu PPT-nya. Cek ya, cek hasil PPT-nya ya. Kirim link drive-nya. Kerjaan Indonesia. Mana ada selidinya lagi? Kali ini. Jadi gini nih, ini sticknya itu kan ada warna merah, Oh iya. sama ini. Ini temanya jelas PPT. Ini apa? Yang ini apa? Yang ini sisa warna itu nggak ada gitu.
Oke, ya silakan siapa? Ya silakan moderator mulai. Mohon perhatian sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kita perkenalkan nih. Perkenalkan, nama saya Zahara Natasha Ayu, biasa dipanggil Ayuna. Lalu ada Nama saya Samuel Siangguri. Nama saya Muhammad Jadi. Nama saya Sadam Adani Fikri. nama saya Yohana Yariabe. Nama saya Muhammad Sofi Pratama. Nama saya Lupi Muhammad Yasin Siregar. Kami dari kelompok 1-12 ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan secara ringkas apa itu DNA. Sebelumnya ini PPT-nya kami buat pakai aplikasi Canva untuk memudahkan kita membuat PPT karena udah ada template. Endorse kan, Pak? Ya, silakan. Oke, ini langsung aja dilanjut ke materi pertama. Nah, ini pertama ada pembahasan yang kami ambil itu pengertian DNA, lalu karakteristik dan struktur DNA, dan yang terakhir fungsi dari DNA. Nah, untuk materi pertama apa itu DNA akan dibacakan oleh Yohana Khairani Rambi. Saudara Yohana, saya persilakan. Jadi apa sih itu DNA? DNA atau deoksiribo atau nukleik acid adalah sekelompok molekul yang bertanggung jawab membawa dan meneruskan materi keturunan atau instruksi genetik yang orang tua ke keturunannya atau anak-anak. Letak DNA itu di mana sih? Letak DNA itu di dalam tubuh manusia, dan di dalam tubuh manusia itu terdapat sel, di dalam sel terdapat nukleus, dan di dalam nukleus terdapat kromosom, di dalam kromosom itulah terdapat DNA. Letaknya DNA. Dan di dalam DNA ada gen. Ya. Dalam tubuh ada sel, dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom, dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen. Next. Oke, lanjut ke Nah, ini ada penemuan ahli tentang si DNA itu akan dibacakan oleh Nurul Iza Abu. Jadi penemuan ahli Johannes Thomson dan Francis Crick pada tahun 1993 mereka menyimpulkan bahwa molekul DNA dapat sebagian dari DNA. Penemuan ahli Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins, mereka menggunakan kristalografi sinar X untuk mempelajari struktur DNA yang membantu Watson dan Crick dalam penemuan mereka. Lalu ada karakteristik DNA. Karakteristik DNA-nya akan dibacakan oleh Lutfi Muhammad Yasin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik DNA. Pertama, DNA yaitu asam deoksiribonukleat dan terbuat dari monomer nukleotida. Dua, ada DNA double helix yaitu terdiri dari dua nukleotida yang nukleotida terdiri dari molekul fosfat dan basa dengan nitrogen. Nah, untuk karakteristik DNA ini akan dijelaskan oleh Samuel di dalamnya. Ya. Jadi DNA itu disusun oleh yang pertama itu fosfat, lalu yang kedua itu gula. Jadi gulanya itu jenis deoksiribosa, dan yang ketiga itu basa nitrogen. Jadi yang menyusun DNA itu ada tiga. Yang pertama tadi itu adalah fosfat, yang kedua gula deoksiribosa, yang ketiga adalah basa nitrogen. Jadi apa yang dihasilkan atau DNA ini menyusun apa sih? Dia itu menyusun gen. Jadi yang dihasilkan adalah gen. Jadi perlu kita ketahui rangkaian kimia basa nitrogen dengan gula deoksiribosa. Yang pertama itu A, yaitu adenin, T timin, S sitosin, G guanin, D. Ini adalah gula. Jadi jenis pertama itu ini adalah gula. Jadi jenis gulanya itu yang ini, baru fosfat. Jadi perlu kita ketahui A dengan G itu adalah ganda yang disebut dengan protein, dan T dengan C itu tunggal atau pirimidin. Jadi yang perlu, dan di dalam itu Oke, terima kasih Samuel.
ini tadi kayak yang dijelaskan oleh si Samuel tentang si adenin, timin, kesin, dan guanin. Karakteristik DNA ini akan dibacakan oleh Muhammad Sofi Pratama. Jadi di sini ada karakteristik DNA. Ikatan hidrogen antara basa komplementer menahan dua renang polinukleotida DNA. Pasangan dasarnya adenin atau A berikatan dengan timin atau tim. Kemudian sitosin atau C berikatan dengan guanin. Biasanya ketentuannya itu adenin dengan timin ini ganda atau urin, dan sitosin atau C yang dengan guanin ini biasanya adalah tunggal atau rimidin. Did you know? Nah ini apakah kamu tahu? Ini akan dibacakan oleh saudara. Silakan saudara. Bukan bahasa dalam rangkaian DNA itu berkaitan dengan ekspresi sifat dan kualitas tertentu. Setelah rangkaian fungsi ATP mungkin bertanggung jawab atas rambut coklat pendek, sedangkan GTC ATP mungkin bertanggung jawab atas rambut hitam lurus. Oke. GTC ATT berarti guanin, timin, sitosin, adenin, timin. Jadi rangkaian huruf-huruf itulah yang disebut dengan nama kode genetik. Urutan huruf-huruf itulah yang berbeda setiap orang. Mungkin Sofi dimulai dari G, T, C, A, T, T. Mungkin Arif dimulai dari A, T, C, A, T, T. Satu huruf saja berbeda, satu kode genetik berbeda, maka ekspresi individunya juga berbeda. Oke, next. Yang mana? Lalu ada fungsi dari DNA-nya akan dibacakan oleh Marcel. Jadi fungsi DNA ini ada dua. Pertama sebagai pembawa cepat atau keturunan indukgen. Yang kedua mengatur protein. Oke, jadi fungsi dari DNA itu sebagai pembawa sifat heteridas atau keturunan yang menyusun gen. Jadi pada dasarnya fungsi utama dari si DNA itu adalah membawa sifat dari induk ke keturunannya. Kayak istilahnya dari ibu atau ayah ke anaknya, seperti itu. Mewariskan sifat. Nah, lalu yang kedua mengatur sintesis protein. Boleh di slide. Nah, ini ada rangkuman. Ini rangkuman dari semua tadi yang sudah dibacakan oleh teman-teman kita. Yang pertama ada penemuan mengenai si DNA ini dibawakan oleh itu tentang double helical model yang berasal dari gabungan karya Watson, Crick, Pentin, dan Wilkins. Lalu karakter DNA terbuat dari monomer nukleotida atas 4 basa yang terdiri dari adenosin, timin, sitosin, dan guanin. Ini tadi udah dijelasin, yang ganda atau purin itu dia si A dengan T, lalu yang tunggal atau pirimidin itu yang D dengan si C. Lalu fungsi DNA sendiri, DNA menyimpan informasi genetik suatu organisme. Jadi DNA ini terdapat di seluruh makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan itu udah pasti ada DNA-nya. Oke. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Mungkin kalau ada yang kurang boleh ditanyakan, dipersilakan. Oke, ya di akhir ya, ya. Yuk kasih close untuk kelompok. Oke, terima kasih kelompok 1 luar biasa. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yuk kelompok 2. Oke, yuk silakan kelompok 2. Ya, perkenalkan kami satu-satu. Saya Muhammad Raihan. Saya Dida Triana.
Oke, nah kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai struktur DNA dan RNA. Nah di sini kami dari kelompok 2 telah menggambar struktur dari RNA dan RNA itu sendiri dalam waktu hanya 5 menit saja tadi di situ. Nah, Kasih aplaus untuk kelompok 2. oke, tadi lebih lanjutnya atau lebih ringkasnya tadi kita sudah mempelajari DNA dan RNA itu sendiri dari kelompok pertama. Nah di sini kami akan lebih menerangkan mengenai bagian-bagian atau struktur penting dari DNA dan RNA. Nah untuk lebih lanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai RNA, yaitu Bisa Dian. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dari DNA. Jadi, DNA ini terdiri dari 2 utas benang polinukleotida. Bentuknya seperti tangga yang berkirim atau disebut dengan double helix. Jadi, struktur DNA ini ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick dari sinar X. Selanjutnya di sini saya akan jelasin tentang RNA. Jadi RNA itu adalah singkatan dari ribonukleat asid yang merupakan salah satu materi genetik yang terpilih dari nukleotida. Dalam manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menghubungkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Nah ternyata sama seperti DNA, RNA ini juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu RNA transport atau tRNA, RNA ribosom atau rRNA, dan pembawa pesan atau mRNA. Nah, tadi itu dia, kita udah mendengar sama-sama nih apa aja sih bagian atau struktur penting dari DNA dan RNA sendiri. Nah, sebelumnya teman-teman unik banget kan gambar dari DNA dan RNA sendiri. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai DNA dan RNA. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Oke, puas untuk kelompok 2. Oke, terima kasih nak. Kelompok 3 ready kah? Ready. Ready. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Tinggal 2 menit. 2 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kansenani Ranasmi dan ini ada teman saya. Indonesia Putra. Ya, saya Sipa Melinda Siregar. Kami bertiga merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan secara nyata kepada kalian semua bentuk dari DNA. Tadi kan mungkin di kelompok 1 dan 2 itu udah menjelaskan nih bentukan DNA, tapi dalam gambar seperti ini aja nih teman-teman. Mungkin kita semua di sini masih bingung kan kalau melihat gambar seperti ini saja. Itu apa? Yang merah-merah, yang kuning itu apa? Yang hijau itu apa? Maka dari itu, kami kelompok 3 akan menjelaskan dengan nyata melalui bahan peraga ini. Nah, untuk bagian-bagian itu nanti akan dijelaskan sama teman saya ya, Siva, mulai dari apa sih yang putih-putih ini oranye itu apa, dan ternyata dalam DNA itu ada pergerakannya nih teman-teman. Kalian pasti belum tahu kan pergerakan dalam DNA itu disebut seperti apa, maka dari itu langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Siva. Baik, terima kasih kepada Nadira. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagian-bagian dan perbedaan di antara saat ini. Nah, ini disebut namanya satu nukleotida. Nah, dalam satu nukleotida ini terdiri dari satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Nah, jadi untuk bagian-bagiannya, Itu kan bagiannya saya mana fosfat, mana gula, mana basa nitrogen dalam uji konkret yang baik buat. Ya. jadi kalau yang fosfat itu bisa kalian lihat dia plastisin berwarna putih. Jadi tiap bagian yang putih yang ada di DNA ini dinamakan sebagai fosfat. Lalu untuk yang plastisin warna oranye itu bernama gula deoksiribosa. Gitu. Lalu di sini kan juga ada sticknya ya teman-teman. Itu warnanya juga ada 4 warna kuning dan merah, juga ada warna hijau dan biru. Nah, untuk yang warna ini, kuning ini, warna kuning ini tuh disebut adenin ya. Adenin itu kan berpasangan sama timin. Timin itu warna merah
yaitu adalah guanin, dan guanin ini berpasangan dengan sitosin yang warna biru pada DNA yang kami buat. Lalu selanjutnya ada apa lagi yang ingin kamu jelaskan tentang DNA ini? Lalu kira-kira teman-teman sekalian, kalian bisa hitung nggak? Jadi di sini ada berapa fosfat yang ada di sini dan ada berapa gula deoksiribosa di sini. Nah, mungkin kalau lebih jelasnya gini nih pertanyaan dari Yesipa. Tadi kan sudah kami beritahukan bahwa dalam satu nukleotida itu yang ini teman-teman, sebenarnya. Dan ya. Ini yang dia ada namanya stick ice cream, terus di kanan kirinya itu ada si fosfat warna putih dan juga ada warna oranye ini. Itu disebut satu nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, fosfat dan gula. Jadi kalau semisal kami bilang satu nukleotida itu berarti seperti ini pasangan ini. Satu ini, 1, 2, 3. Jadi kalau semisal kalian hitung itu kan ada berapa stick ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ada 9 stick di sini, lalu masing-masing dari bagian warna atau disebut nukleotida itu dari maksudnya dua bagian yaitu fosfat dan gula. Berarti kalau bisa dikeluarkan nih ya, di dalam DNA ini yang kami buat itu ada 18 nukleotida itu teman-teman. Nah, jadi kalau untuk pergerakan DNA, nah ini disebut pergerakan double helix. Jadi pergerakan pada DNA itu kan dia kayak spiral ya, dia melengkung gini. Itu disebut juga sama dengan double helix. Mungkin itulah penjelasan yang dapat kami berikan dari kelompok 3. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan adanya bahan peraga yang sudah kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat dari gambar 2 dimensinya, kayaknya ini kayaknya dia bertabrakan, benar nggak? Kayaknya dia ternyata spiral. Iya, spiral. Jadi kalau terlihat dari sini, posisinya kayak apa dia? Tabrakan gitu ya. Kayak gini ya. Padahal sebenarnya mereka tidak ada yang bertabrakan. Itulah yang sebenarnya berkilir. Jadi kalau lihat gambarnya 2 dimensinya kayaknya ini potongan, tapi ternyata setelah lihat nyatanya dia tidak berpotong. Oke, kalau ada pertanyaan, keep pertanyaannya. Nanti kita diskusikan bersama dalam kelompok kelas. Yuk, oke. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Jelas. Silakan kelompok 4. Yuk. Ini kelompok paling kalem. Kami akan menjelaskan dalam bentuk narasi atau itu DMS. Tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 itu mereka jelasinnya agak bagus. Jadi kami jelasin lagi dalam bentuk narasi. Baik, kita mulai, kan? Yang pertama dimulai oleh Vanessa menjelaskan angka itu DNK. Oke, akan saya jelaskan. Asam deoksiribonukleat lebih dikenal dengan singkatan A, adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan kewalahan sifat. Keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. DNA memiliki fungsi pembawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan sel dan sifat manusia bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. DNA mengandung semua informasi sifat manusia hidup. DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen atau nuklobasa. Pada DNA, nuklobasa yang ditemukan adalah adenina atau adenina, guanina, sitosina, dan timina. DNA dapat ditemukan di dalam nukleus, mitokondria, dan kloroplas.
Berikut ada sifat-sifat DNA. Jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. Kandungan jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan kandungan DNA di dalam sel bergantung dari sifat ploidi atau genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Dapat melakukan replikasi dalam sel organisme prokaryotik atau bakteri. DNA rantai tunggal. DNA terdiri atas molekul nukleotida yang mengandung gugus, fosfat, dan bahan nitrogen yaitu adenine, timin, guanin, dan sitosin. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Pada pasangan kromosom ini sebanyak 22 pasang atau terlibat sama pada pria dan wanita. Kromosom yang berbeda pada pria dan wanita dan disebut dengan kromosom seks. Lagi? Oke. Tadi ada lagi yang sampaikan? Baik, di sini ada gambar DNA. Dan juga di sini ada referensi adenin, dibibikan fosfatin, guanin, juga fosfat, glukosid. Jadi yang dimaksud dengan adenin ini yaitu adalah suatu dari dua bahasa N-purina yang digunakan dalam bentuk nukleotida dari asam nukleat DNA dan RNA. Adapun sitosin itu dimaksud dengan merupakan satu atau dua basa nitrogen piramida yang dimiliki DNA dan RNA. Glukosida ribosanya dinamakan deoksiribosida. Jadi di sini ada sumber fosfat backbone. Itu yang dimaksud itu ya itu tulang punggungan. Ini artinya tulang punggungan fosfat backbone dan sumber adalah tulang. Jadi fosfat membentuk rangka struktural atau nukleat termasuk RNA dan RNA. Jadi sumber ini adalah kumpul tulang fosfat. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami terima maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, seperti biasa, kemudian tadi dengar ada kalimat dari kelompok 4 bahwa jumlah DNA selalu tetap konstan. Dan Ibu siap-siap konsentrasi, jadi muncul idenya. Siap-siap ya. Jumlah DNA konstan. Kata kunci pertama jumlah DNA konstan. Timin pasangannya guanin pasangannya ya. Konsentrasi. Yes, siap. Oke, namanya udah kayak ini nih. Konsentrasi. Yes, siap. Sebelum itu bentar. Kalau biasanya es drinking kita di depan nih, es drinking di belakang. Soalnya tadi lah. Nah, gitu ya kan. Oke, diri bentar ya, es drinking sebentar. Sebelum kasih isian kita ya, satu aja. Yuk. Ikuti apa yang Ibu buat. Ikuti apa yang Ibu sampaikan. Ibu ulangi. Ikuti apa yang Ibu sampaikan. Patuhi apa yang Ibu sampaikan. Kalau Ibu suruh tangannya di atas, tangannya di atas. Kalau Ibu suruh di samping, kalau Ibu suruh di bawah, oke, sekarang tangannya letak di atas. Ternyata masih ada. Ya, oke. Serius, masih ada yang salah. Yuk, nggak konsentrasi ulang ya. Turunkan tangannya. Turunkan tangannya. Kalau nggak konsentrasi kalah nih. Yuk, kalau Ibu bilang letakkan tangannya di atas. Kalau Ibu bilang letakkan di samping. Apa di bawah? Oke, di atas. Oke. Next ya, di atas. Goyang, 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 stop. Goyang, 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 stop. Goyang, goyang, goyang. Oke, masih ada yang berhenti. Ada yang berhenti ya. Goyang, 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 stop. Oke, goyang, 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 stop. Stop, 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 stop. Masih ada yang nggak fokus. Terakhir, harus fokus. Konsentrasi. Yes.
Goyang, 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 stop. Goyang, 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 stop. Goyang, 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 stop. Stop. Oke, kata kuncinya ada 3. DNA jumlahnya konstan. Mimin kawannya, Wanit kawannya. Siapa yang dapat? Hanya 1 orang yang punya peluang ini dapat pertanyaan. Jika jadi gara-gara kelompok ini muncul idenya. Jika dalam DNA strukturnya adalah 100%, jika DNA adalah 100, total DNA 100%, jika adenin adalah 20%, berapakah ini? 20%. Oke, dan berapakah guanin? Berapakah sitosin? Oh, Silakan satu aja ya, jangan banyak, kamu boleh 1 aja. Yuk, silakan. Ini Nara, berapa timin? 3. Yuk, sudah beri. Sabar ibu guys. Timin 30%. Ada yang lain? Iya, silakan. Timin 25. Lagi? Sadap. Ingat. Dan tunggu, ibu ingatkan lagi kata kuncinya. DNA jumlahnya 100%. Tetap. Adenin pasangannya? Berarti di mana ada adenin? Di mana ada timin? Di mana ada guanin? Di mana ada sitosin? Ya, angkat tangannya. Timin 20. Oke, selamat. Itu hanya analisis berpikir agar kamu lebih berpikir logis, tahu menarik sebuah kesimpulan ya dari sebuah pernyataan. Karena nanti di SNBT kalian akan belajar berpikir untuk menara kritis. Oke, terima kasih. Sejauh ini nak, udah panjang perjalanan kita dari awal sampai akhir. Udah mau endingnya nih, ya di pembelajaran kali ini. Ada nggak sesuatu yang mengganjal terkait gen, DNA dan kromosom? Ada yang mengganjal? Kalau nggak ada berarti sukses semua di kelompok. Clear berarti? Pas? Pas. Oke, sekarang yang minta satu dulu. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita. Sebelum refleksi kita kesimpulan dulu. Jadi apa sih sebenarnya hubungan antara kromosom, DNA, dan gen? Kenapa mereka jadi satu judul yang sama? Jawab bisa? Yuk. Apa sih? Gen aja. Gen ada di dalam kromosom. Oke, silakan Samuel. Diri nak, ada pakai. Yuk, Samuel, ayo. Iya betul, gitu aja yuk. Iya, yuk Samuel. Atau mau lain ya? Ada? Ambil kesimpulannya ya. Ya, let's go. Apa hubungan antara kromosom, DNA, dan gen? Tadi udah ada di slide sebenarnya. Yuk, di slide dari kelompok 1 ada. Sudah disebutkan ya. Atau boleh gua ambil kesimpulannya, tarik sendiri ya, bantu ya. Berarti gen itu terletak dalam iya benar kita. Gen itu ada dalam DNA. Berarti yang menyusun gen kita adalah struktur DNA. Jadi DNA kita lah yang menyusun gen. Dan DNA kita itu merupakan sebuah rantai yang sangat panjang, terdiri dari kode-kode genetik yang terletak di dalam kromosom. Bisa ya kan? Berarti kromosom itu merupakan bagian dari sel kita yang terletak dalam sel-sel yang menyusun seluruh tubuh. Oke, tadi dari yang kecil ke besar, sekarang dari besar ke kecil. Berarti dalam tubuh kita disusun oleh sel. Dalam sel kita ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom ada DNA lah yang akan menyusun gen. Ya,
Jadi di pembelajaran kali ini kira-kira apa kebaikan ke depan ada yang atau ada yang mau bilang mau pelajaran hari ini? Silakan ya, apa siapa Samuel ya? Kita yuk. Kira-kira pembelajaran kali ini apa ya perasaannya? Nah, pada pelajaran kali ini kan kita belajar tentang DNA, dan kita jadi mengenal tentang isi dari gen tersebut. Jadi menurut pendapat saya sangat bermakna. Jadi kita seperti yang dibilang sudah pertama tadi, kita jadi tahu kalau kita memilih jodoh kita ke depannya, dia ini keluarganya gimana, sehat atau apa. Dari sini. Oke. Kasih aplaus untuk kita. Oke. Di pertemuan berikutnya, pas Ibu akan ngajarin bagaimana mendapatkan keturunan yang sehat, bebas dari banyak keturunan, ya. Bagaimana menghindari cacat genetik. Tenang, Ibu ajarin cek jodoh. Ya, jadi sebelum terlanjur kalau cinta gimana? Ya, oke. Nah itu ya, di pertemuan berikutnya kita belajar tentang hereditas pada manusia, pewarisan sifat pada manusia terkait ini. Jadi nanti simpan catatan Ibu dalam dompet, ketemu yang klop langsung enggak aja. Gitu ya. Oke, nah itu refleksi hari ini. Terima kasih, sangat bermanfaat. Ya, terima kasih 12 IPA 6. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Setelah ini nanti pulang sekolah Ibu akan kirim link Google Drive untuk soal-soal tesnya. Paling lambat kamu kerjakan 2 hari lagi, berarti sampai ini hari Selasa, Rabu, Kamis terakhir jam 21. Oke, saya Ibu kirim, langsung dapat hasilnya Ibu kirim di grup ya. Oke, terima kasih. Ada lagi komentarnya? Oh tunggu, Ujang Gaburin belum berkata-kata hari ini. Oke Dam, yuk apa kata-kata untuk hari ini atau Ibu lah? Untuk Ibu. Kata-kata hari ini Dam. Ya, silakan. Ada apa Bu? Ini bergabung dalam sebuah IO di Medan. Jadi setiap Sabtu Minggu dia banyak proyek. Ini pengusaha muda Bu. Ya, silakan. Stand up juga boleh. Dia suka ngomong Bu. Ya udah Pak, silakan. Kata-kata hari ini tuh Bu Ririn. Tapi nggak harus dari penampilan, tapi juga harus dari hati. Jadi Dam, kamu Ibu nggak Dam? Nah Ibu soalnya cantik dari fisik juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi